Isu pangan bukan sekedar bicara tentang produksi dan harga, tapi juga kesejahteraan petani dan juga nelayan. Meski punya peran strategis, nyatanya pelaku sektor pangan kerap menemui keterbatasan akses. Sistem pangan di Indonesia masih menemui beragam tantangan. Bagi sejumlah pelaku di sektor pangan seperti pertanian dan perikanan, setiap proses yang dilalui dianggap masih perlu sejumlah perbaikan. Melihat kondisi ini, Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS menggelar Bekal Mapan atau Bersama Kawal Masa Depan Pangan sebagai produk dari inisiasi Mapan alias Masa Depan Pangan. Bertempat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, digelar diskusi dan berbagai aktivitas seperti pameran foto hingga pemutaran film dokumenter berjudul Besok Kita Nanam Lagi yang memotret realita dan tantangan kehidupan petani di wilayah Jawa Barat. Kepala peneliti CIPS, Aditya Alta, menyebut apa yang dilakukan pemerintah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan petani. Seperti misalnya, bantuan yang diberikan bukan sebatas pada pupuk murah, tapi bisa juga ke peralatan dan infrastruktur yang kerap memakan biaya besar. Berbicara soal subsidi pupuk itu bukan berarti bahwa kita tidak butuh gitu kan pupuk murah ya. Jelas gitu kan pupuk yang terjangkau kita semua butuh. Nah, namun sekarang itu kan persyaratan misalnya ya, persyaratan penerimaan pupuk itu adalah di bawah 2 hektar. Nah, apakah, salah satu pertanyaan misalnya, apakah yang di bawah 2 hektar semuanya itu tidak punya economies of scale yang memungkinkan dia untuk memperoleh pupuk di pasar bebas misalnya. Karena kita melihat misalnya saja rata-rata luas lahan pertanian itu kan berdasarkan sensus terakhir misalnya 0,5 hektar itu sekitar 90% mungkin 0,5 hektar gitu kan. Nah, apakah yang sampai 2 hektar seyogianya diberikan juga gitu. Karena kalau tidak, berarti kan kita punya saving tuh. Kita punya dana lebihan yang bisa kita alirkan ke tempat lain. Nah, mungkin kalau saya jadi pembuat kebijakan dan ada yang bisa saya koprek-koprek, itu tuh kira-kira bisa nggak sih ini dihemat, masukin kemana? Mungkin jadi bisa investasi di peralatan atau di infrastrukturnya misalnya. Staf ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Bidang Pangan, Prayudi Syamsuri, dalam diskusi mengatakan, saat ini pemerintah berupaya ada regenerasi yang seimbang, dibarengi dengan kemudahan akses teknologi. Harapannya ke depan, petani bisa lebih modern dan memiliki harapan atas hidup yang lebih baik. Artinya bahwa semakin dekat pemerintah ini terhadap masyarakatnya, termasuk di sektor pertanian ini dan petaninya. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa sehari-hari teman-teman itu didampingi juga oleh penyuluh, gitu ya, sebagai bagian dari wakil dari pemerintah kita. Nah, apa yang dibutuhkan oleh petani kita tentu adalah pendampingan, kemudian pelatihan-pelatihan. Harapan kita bahwa kita semakin menjadikan pertanian ini menjadi usaha yang presisi. Presisi itu apa? Presisi itu artinya bahwa kalau kebutuhan pupuknya per kilogram di lahan tersebut hanya butuh 200 kilo, tidak perlu membeli sampai 250 kilo. Dua petani dari generasi berbeda, Sardi dan Rian, dalam film dokumenter Besok Kita Nanam Lagi juga angkat bicara. Rian misalnya menjadi petani beras organik di Karawang sejak 2024, tetap optimis. Bagi Rian misalnya, tingginya biaya produksi dan pasar yang terbatas harus diimbangi dengan kreativitas berjualan lewat daring seperti yang dilakukan, sehingga hasil panennya bisa terserap. Sementara Sardi, yang sudah bertani sejak tahun 90-an, percaya bisa terus maju dan hidup menjadi petani yang berkecukupan. Petani itu untuk hajat hidup orang banyak. Bahkan tadi kata Bapak sekarang sampaikan, selagi masih ada orang hidup, petani akan tetap berjalan. Ya. Yang selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa petani itu sosok manusia tangguh. Gagal panen, tanam lagi. Bahkan krisis moneter, saya sampaikan 81, 90 perang teluk, 98, perusahaan kolab. Petani malah maju. Bagi yang tertarik melihat peran orang-orang di balik tiap suapan makanan, acara Bekal Mapan masih digelar hingga 23 Mei 2026. Pengunjung diharapkan mendapat pengalaman menarik akan pentingnya sistem pangan yang terbuka, inklusif, dan mendukung kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.
Putri Oktaviani, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.